atau sesi ketiga dalam seri online untuk kebijakan presiden yang kami mencoba untuk mengumpulkan berbagai informasi, data, dan juga pengetahuan mengenai manajemen presiden, dan ini sudah berlangsung ke minggu ketiga ya. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang mungkin ingin melihat hasil minggu-minggu lalu, itu silahkan untuk masuk ke website www.pendidikankedokteran.net ini. Ya, di sini bisa dilihat sudah. Ya. Nah, coba lihat ke atas ya. Di atas. Nah, di situ ada pengantar, tujuan, dan jadwal kegiatan. Ini. Jadi kita masuk pada topik sesi ketiga, yaitu riset-riset tentang residen ya. Ini. Oke, riset tentang residen, dan hari ini kita akan ada beberapa pembicara, yaitu terutama mahasiswa S2 dan S3 yang saya bimbing, yaitu Dr. Dias Novera, Medical Science, Hons, ya. Kemudian Dr. Guntur Surya Alam, SPB, SPPA, Fix, kemudian Dr. M. Helmi, MSc, SP, Anestesi, KIC, Fix, Mars, ya. Nah, Dr. Helmi ini mahasiswa S3 yang saat ini sedang bertugas di Wisma Atlet Jakarta, ya. Dr. Guntur itu berada di Rumah Sakit Suraji di Klaten, sementara Dr. Dias itu peneliti di FK KMK UGM. Nah, kita membahasnya Bu Ova, Profesor Dr. Ova Emilia, Dekan FK KMK UGM, kemudian Dr. Darwito, dulu pernah di Direktur Utama Sajito tahun 2019 sampai 2020, dan nanti kalau kita harapkan Pak Rukmono bisa nggak ya? Belum tahu ya? Belum dapat konfirmasi ya? Ya, nanti kalau bisa, kalau enggak nanti ya 2 orang membahasnya. Oke, jadi ini ya, jadi untuk yang reportase minggu lalu, coba kita lihat. Minggu pertama, kita bisa lihat, bisa klik di situ. Ya, nah ini juga kita ada di sini, dari beberapa waktu yang lalu, ada reportasenya, ini bisa kita baca di sini. Termasuk abstraknya, kemudian hasilnya, dan yang penting juga kita melihat pada nanti rekomendasi. Oke, sekarang masuk ke sesi ketiga, kembali kita masuk ke depan lagi ya. Nah ini, jadi kita melihat riset tentang residen ya nih. Dan nanti di depan kita akan lihat pada analisis kebijakan pendidikan residen dan masukan untuk pemerintah, kemudian regulasi kebijakan pendidikan residen untuk pemerintah dan juga berbagai pihak terkait ya. Tapi 45 ini mungkin juga akan kita lihat dalam konteks berbagai topik baru yang mungkin akan muncul pada kegiatan ini. Jadi bisa panjang nih, 45 itu topiknya, serinya itu bisa bervariasi ya, sesuai dengan kebutuhan situasi saat ini ya. Oke, nah mari kita sekarang masuk ke diskusi kita ya. Nah ini diskusi kita memang sifatnya seperti bicara-bicara ya, jadi para mahasiswa S2 ataupun yang sudah selesai, ini Pak Guntur sudah selesai ya. Nanti akan saya beri beberapa pertanyaan pemicu ya, dan nanti mohon diterangkan apa yang diperoleh dari penelitiannya ya. Dan ini akan jadi satu pemicu untuk nanti bisa dibahas oleh Prof. Ova dan Pak Darwito. Ya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama untuk Mas Dias ya nih. Ya. Jadi kalau kita cermati, ya ini ada pertanyaan yang sudah kita coba siapkan ya. Mas Dias ini meneliti antar negara ya. Jadi berbagai negara itu mempunyai sistem pendidikan dan pelatihan residensi yang cukup menarik ya. Berbeda-beda. Nah, pertanyaan saya pada Mas Dias ya, apa hasil penelitian perbandingan pendidikan residen di berbagai negara? Nah, ini termasuk mungkin sistem kompensasinya ya. Dan juga mengenai hospital base, university base itu perlu kita lihat ya. Oke, silakan Pak Dias ya. Waktunya maksimum 5 menit ya untuk ini pertanyaan ini ya. Silakan. Baik, Prof, saya izin share screen materi saya, Prof ya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Prof Laksono. Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit mencoba menjawab pertanyaan Prof Laksono bagaimana
pola pemberian insentif di berbagai negara. Mungkin selama 5 menit ke depan akan saya jelaskan ada 8 negara yang saya coba bahas dalam penelitian saya. Kami berangkat dari isu normatif di Indonesia bahwa sudah ada beberapa peraturan dan turunannya, namun terdapat permasalahan di implementasinya, sehingga kami mencoba untuk melakukan benchmark di luar negeri tentang bagaimana pelaksanaan implementasi berbagai regulasi di luar negeri terhadap pola pemberian insentif untuk residen. Nah, saya akan bawakan negara yang pertama yang sering dijadikan acuan bahwa banyak sekali literatur yang membahas tentang pendidikan residen di Amerika Serikat, dan di sini dapat dilihat bahwa memang alur untuk bagaimana residen dan dokter spesialis itu menerima gaji dan siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya pendidikannya itu cukup kompleks. Bahwa residen di Amerika Serikat itu sistemnya tidak hanya murni satu hospital base, tapi ada juga universitas yang menyelenggarakan program residensi, ada rumah sakit yang berafiliasi dengan universitas yang kita sebut dengan Academic Medical Center, dan juga ada yang berbasis militer. Dan gaji yang diterima oleh residen itu betul-betul tergantung oleh alokasi dana dari Medicare. Dan untuk rekrutmennya itu menggunakan sistem NRMP atau National Residency Matching Program, dan setiap rumah sakit pendidikan atau institusi penyelenggaranya itu mempromosikan program residensi mereka dan berbagai skema untuk mencoba menarik residen ke rumah sakit mereka. Nah, untuk UK itu sistemnya, kalau misalnya tadi yang Amerika Serikat itu cukup liberal, yang UK itu cukup konservatif, di mana betul-betul diatur oleh NHS, dan NHS itu yang secara langsung menggaji residen. Apalagi yang untuk tahap 1, yang residen junior itu 100% gajinya itu diperoleh dari NHS, sedangkan untuk yang residen tahap 2 dan selanjutnya itu 50% dari gajinya itu diberikan oleh NHS, dan 50% itu berdasarkan pemasukan dari rumah sakit. Dan untuk gaji dokter spesialis sendiri itu sudah dipisah oleh NHS sendiri, jadi sudah ada proporsi untuk masing-masing. Nah, untuk yang Belanda, negara di Uni Eropa lainnya, itu residen itu digaji oleh rumah sakit pendidikan, dan karena di Belanda itu program residen sangat fleksibel, maka berapa lama residen berada di rumah sakit itu ditentukan oleh pencapaian kompetensi, sehingga rumah sakit itu sangat merestriksi jumlah residen yang ada di rumah sakit pendidikan, dan hanya merekrut berdasarkan rekomendasi dari kolegium dokter spesialisnya, berapa yang diterima, sehingga nanti diproyeksikan berapa jumlah dokter spesialis yang akan ada di negara tersebut. Untuk Australia itu berangkat secara historis berangkat sama seperti UK, namun dalam perjalanannya itu sudah mulai cenderung ke arah Amerika Serikat. Dan di sini residen itu untuk yang residen dokter spesialis, yang spesialistik itu dapat gaji dari rumah sakit pendidikan yang biayanya diperoleh dari pemerintah negara bagian, sedangkan untuk residen DLP itu langsung dari pemerintah federal. Dan di sini sudah dibagi mana proporsi untuk dokter pendidik klinis dan mana proporsi untuk residen. Namun di sana juga ada yang disebut oleh unaccredited registrar. Jadi untuk pelayanan itu dapat dibilang bahwa jumlah residen yang mereka miliki itu tidak cukup, sehingga mereka perlu merekrut residen tambahan yang di luar dari program pendidikan untuk menjalankan pelayanan di rumah sakit pendidikan tersebut. Lalu kita punya sistem yang di Jepang. Di Jepang itu sebelum tahun 2004 itu murni universitas yang menyelenggarakan. Namun karena jumlah dokter spesialisnya dan kompetensinya tidak mampu menyaingi pasar global, maka mereka membuka program residensinya ke rumah sakit non-universitas, dan masing-masing rumah sakit itu memberikan gaji sesuai dengan kemampuan oleh masing-masing rumah sakit terhadap residen tersebut. Lalu untuk Cina sendiri itu sebelum tahun 2013 itu tidak memiliki sistem terstruktur untuk pola pendidikan residen, sehingga setiap rumah sakit itu memang mereka membutuhkan residen untuk menjalankan pelayanan mereka, dan mereka mendidiknya sesuai dengan kemampuan dari dokter spesialis masing-masing. Dan sejak tahun 2013 diimplementasikan sistem yang lebih terstruktur, sehingga ada kontrol dari Kementerian Kesehatan, dan meskipun mereka merekrut karena mereka residen dianggap pekerja, maka mereka juga diberikan gaji meskipun nominalnya nanti sangat sedikit sekali. Untuk Singapura itu residen dikontrak oleh Kementerian Kesehatannya melalui badan usaha, dan residen tersebut dipekerjakan di masing-masing AHS ya. Ada 3 AHS di Singapura, ada NHG, ada NUHS, dan ada SingHealth. Dan
kontrak individunya sangat detail sekali mengatur tentang hak dan kewajiban residen dan di mana residen akan dirotasikan sesuai dengan AHS yang mereka masuki. Lalu kita punya yang Indonesia, di mana residen statusnya adalah sebagai siswa, dan rekrutmen dan distribusi residen dan pendidikan itu merupakan tanggung jawab dari Fakultas Kedokteran, sedangkan menurut Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, rumah sakit pendidikan berkewajiban untuk memberikan insentif dan residen memiliki kewajiban untuk membiayai biaya pendidikan mereka, dan terdapat komkordik, sebuah struktur yang menjembatani antara Fakultas Kedokteran dan rumah sakit pendidikan dalam hal pelaksanaan pendidikan residen. Dan ini adalah sedikit kesimpulannya atau overview-nya, bahwa literatur yang membahas tentang insentif residen itu sedikit jika dibandingkan dengan yang pembahasan jam kerja, karena regulasi tentang jam kerja itu cukup banyak sekali, dan berbagai negara tidak mampu untuk mencoba untuk jadi mereka menghadapi banyak tantangan dalam implementasi jam kerja untuk residen. Akan tetapi untuk insentif itu rata-rata memberikan insentif, namun ada beberapa yang memang tidak menyediakan, literaturnya tidak tersedia tentang berapa nominal yang diberikan, dan di sini dapat dilihat bahwa China sendiri itu mereka meskipun hanya memberikan $1.100 per tahun, tapi mereka tetap memberikan gaji untuk residen. Untuk Singapura itu data berapa nominalnya tidak tersedia, tetapi mereka mempublikasikan kontrak yang diberikan terhadap residen sehingga calon residen dapat mempelajari kira-kira apa hak dan kewajiban yang mereka peroleh selama mereka menjadi residen. Berikut yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Prof. Ya, terima kasih Mas Dias atas presentasinya. Jadi kesimpulannya memang di semua negara residen itu dianggap sebagai tenaga kerja yang dibayar dengan berbagai macam sumber. Ada yang dari BPJS-nya Amerika misalnya, atau dari perguruan tinggi, ataupun dari pusat juga ada ya. Nah, kemudian juga yang menarik tadi ada kontrak perorangan ya, di semuanya itu kontrak perorangan harus kita ketahui memang ini masih belum ada di Indonesia. Oke, jadi ini sebuah gambaran singkat ya mengenai pendidikan ataupun pelatihan residen di berbagai negara. Oke, nah sekarang kita masuk ke presentasi kedua, peneliti kedua, Dr. Guntur, mengenai soalnya apa yang menjadi semacam esensi bahwa residen itu dianggap sebagai pekerja ya. Nah ini tentunya akan melihat pada kontribusi residen dalam proses penanganan pasien ya, secara klinis di rumah sakit itu betul-betul bermakna atau tidak bermakna. Nah ini Pak Guntur akan membahas mengenai beban kerja lama pelayanan mahasiswa PPD 1 dan DPJP dalam pelayanan pasien di RSUP Dr. Sarjito. Silakan Pak Guntur, waktunya 5 menit ya, kalau ada molor-molor 1 menit, 2 menit, silakan. Ya, masih di unmute ya. Oke, ini penelitian yang berjudul perbandingan beban kerja lama pelayanan mahasiswa PPDS atau residen ya, dan DPJP dalam pelayanan pasien di Rumah Sakit Sarjito. Kami melakukan penelitian dengan observasi langsung ke pelayanan di poliklinik, di UGD, kemudian di Bangsal, kemudian di kamar operasi. Nah, pengamatan langsung, jadi kontak langsung bagaimana DPJP dan residen langsung melakukan pelayanan di tempat-tempat tersebut. Slide. Ini skip aja slide ya. Slide. Nah, subjek penelitiannya yaitu dokter DPJP atau senior di Rumah Sakit Sarjito dan PPDS 1 atau residen, baik itu pin merah, kuning maupun hijau ya. KSM yang kami amati yaitu ini kami tentukan pada kasus appendicitis akut, kemudian kasus diare, kasus hipertrofi prostat. Ya, slide. Ya, selama penelitian kami mendapatkan 10 kasus ya. Yang 2 dari kasus bedah anak, ada 4 dari bedah umum atau digesti,
ada 2 dari bedah urologi dan 2 dari bagian pediatrik atau UPA. Ini kasus pertama di bedah anak, kasusnya apendis akut. Di sini kita lihat pelayanan di bangsal, di IGD, dan di kamar operasi, karena pasien ini sifatnya emergensi, yang pasien pertama ini, sehingga tidak melalui poliklinik. Ya. Di sini kita lihat residen tahap merah, ya, ini total melakukan pelayanan sebanyak 34%, yang tahap kuning 23%, dan residen yang tahap hijau yang paling senior itu 23%. Kemudian total dari pelayanan DPC pada pasien yang pertama ini sebanyak 18,9%. Slide kedua, Ini pasien kedua di kasus bedah anak masih dengan apendis akut. Ini pasien juga tanpa melalui poliklinik karena sifatnya emergensi. Pasien langsung masuk ke IGD, kemudian dioperasi, kemudian melakukan perawatan beberapa hari di bangsal. Ini presiden tahap merah itu melakukan pelayanan, dia hampir bersamaan, selalu bersamaan dengan residen tahap 2. Ya. Ini 35%, yang tahap residen tahap kuning 25%, yang tahap hijau yang paling senior 25%. Ya, DPCP 14,5%. Ya. Jadi DPCP ini biasanya memang selama masa pandemi COVID ini kami amati tidak langsung turun ke UGD, ya. Ini kita lihat yang tabel yang paling sisi sebelah kanan, ya, ini DPJP ini di waktu di UGD juga tidak hadir karena memang DPJP pelayanannya untuk konsultasi on call. Nah, waktu saat operasi ini itu biasanya DPJP pasti datang karena harus mendampingi residen, baik pendampingan secara full, dia harus turun tangan sebagai operator maupun asisten, atau kadang-kadang memang observasi dia melihat residennya bekerja. Ya. Slide selanjutnya. Ini kasus pertama yang di bedah umum atau digesti, masih dengan kasus apendis akut. Ini residen tahap awal kurang lebih 28%, yang residen kuning 25%, yang residen tahap hijau yang paling senior 26%. Terus di PJP melakukan pelayanan, waktu pelayanan sebanyak 19,3%. Ini juga polanya hampir sama, ya. Ini DPJP tidak hadir di UGD lewat on call, begitu decision operasi sudah ditegakkan oleh Chief Presiden, biasanya yang residen tahap hijau, disepakati mau operasi, DPJP hadir sebentar untuk melakukan pre-op visit di IGD, kemudian lakukan tindakan operasi, kemudian DPJP biasanya mengamati residen melakukan operasi. Ya, slide. Ini kasus ke berikutnya, masih dari bedah umum atau digesti. Ini residen tahap merah sebanyak 28%, residen tahap kuning 25%, yang tahap hijau 26%, dan DPJP 19%. Ya, slide. Ini hampir sama dari bedah digesti. Ya, slide. Terus. Ya, cepat. Ya, slide. Ini di urologi, ya. Masih sama dengan bedah umum dan bedah anak, ya, polanya. Jadi DPJP menerima konsul dari IGD oleh residen tahap hijau, kemudian melakukan pendampingan operasi. Ya, slide. Nah, ini yang satu yang pasien masuk dari poliklinik. Ini ada poliklinik karena pasien ini memang tidak emergensi, ya, sehingga dia masuk dari poliklinik dulu. Di sini di poliklinik pun DPJP juga tidak hadir di poliklinik di masa COVID ini. Jadi residen tahap hijau yang paling senior biasanya setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh residen tahap kuning, dikonsulkan ke seniornya tahap hijau, kemudian dilakukan decision untuk melakukan usulan tindakan ke DPJP. DPJP menerima telepon, kemudian DPJP hadir saat di kamar operasi. Slide. Ini yang agak beda memang dari waktu pelayanan nih, dari bagian anak, ya, atau pediatrik. Di sini memang kita lihat kasus diare, ya. Diare ini
pasien datang ke UGD tanpa klinik dengan kondisi yang dehidrasi biasanya, sehingga di UGD ini peran residen untuk melakukan rehidrasi pasien, stabilitas cairan cukup besar. Kemudian pasien setelah dilakukan rehidrasi di UGD dan dianggap sudah melewati kegawatan dehidrasi akutnya, pasien dilakukan perawatan di bangsal. Nah, ini di PJP biasanya mendampingi ikut visit bersama di bangsal. Nah, ini khasnya untuk bagian anak karena diare. Sehingga porsi waktu pelayanan, waktu kontak pelayanan ya oleh DPJP sebesar 8,3%. Meskipun memang tidak dipungkiri ya, setelah kita melakukan wawancara ke residen itu semua proses pasien masuk, baik itu dari UGD maupun poliklinik, semua desainnya pasti melalui DPJP. Sehingga DPJP memang merupakan sebenarnya memang inti pelayanannya tetap DPJP meskipun ada keterwakilan di saat-saat tertentu. Slide berikutnya, ini pasien yang diare yang kedua hampir sama polanya dengan pasien yang tadi. Slide. Ini kita lihat gambaran secara umum ya dari 10 pasien ini. Di sini rata-rata kita lihat untuk yang warna abu-abu yang paling atas ya itu DPJP berkisar antara ya 20% lah, maksimal 20% untuk waktu pelayanan, waktu kontak ke pasien ya. Waktu dia melayani langsung atau kalau bedah biasanya dia ikut asisten atau ikut operator ya, dari DPJP seperti itu. Ya, kemudian dari residen kurang lebih waktu pelayanannya ya 80% lah kira-kira. Ini hampir semua KSM ya, kita lihat seperti ini. KSM 3 KSM ya. Slide. Ini kita lakukan analisis ya. Ini beban pelayanan mahasiswa PDS atau residen dalam DPJP serta hubungan dengan pelayanan klinik ya. Jadi memang waktu pelayanan DPJP yang secara langsung itu kita hitung tadi kurang lebih 8% ya. 18% atau 20% lah kira-kira. Kemudian meskipun DPJP ini 20% atau 8%, itu perannya sangat esensial, sangat penting, ya, sangat dominan, karena dia yang akan menentukan semua proses decision, tindakan maupun terapi, apakah pasien pulang, itu oleh DPJP semua, pasti oleh DPJP. Nah, juga dalam proses pembelajaran, ya, membantu menekan diagnosis, memutuskan, bahkan kalau waktu operasi harus memberikan saran-saran atau arahan-arahan saat residen melakukan tindakan operasi. Sehingga DPJP yang sangat baik, yang sangat loyal terhadap pendidikan ini pasti akan meningkatkan mutu pelayanan setiap pasien di rumah sakit. Ya, slide ya, oke. Jadi untuk saat ini, ya, gitu. Untuk kita melakukan diskusi dengan Pak Residen itu memang sangat penting ya untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu tentunya sinkronisasi dari rumah sakit pendidikan ya antara Bakordik, apalagi di Sarjito udah ada AHS ya, sehingga ini harusnya memang sangat bisa melakukan perencanaan bagaimana kebutuhan residen jumlah yang masuk, bagaimana screeningnya, bagaimana rekrutmennya, seleksinya, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan residen selama proses pendidikan. Slide. Ya, oke. Pada waktunya habis ya, jadi artinya ini Pak Guntur ya, jadi residen itu tenaga kerja yang tidak bisa dipisahkan Pak, tidak bisa diambil dari rumah sakit tuh ya. Iya. Ya, oke ya. Jadi ini 19 menit nanti masih ada waktu lagi untuk misalnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Guntur ya. Ya. Oke, sekarang yang ketiga ini penelitian juga masih berjalan ya Pak Helmi ya, seorang anestesiologis yang akan membahas mengenai skema insentif residen menghadapi lonjakan jumlah pasien COVID-19 ya. Nah ini masih berjalan penelitiannya. Nah untuk itu Pak Helmi kita harapkan bisa memaparkan nih dinamika pemberian insentif untuk residen dalam masa pandemi COVID-19 ini. Oke, silakan Pak Helmi. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih waktunya untuk memberikan sedikit sharing tentang sebagian dari penelitian saya, Prof. Ini yang saya angkat di sini berhubung tentang residen, saya batasi tentang residen aja, mengenai skema insentif residen dalam menghadapi pelonjakan jumlah pasien COVID-19. Oke. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia saat itu kasusnya terus menaik
bahkan belum ada sempat turun. Kalau di negara lain pernah ada, mungkin ada yang sudah gelombang kedua, di Indonesia masih terus meningkat dengan jumlah kasus pertambahan sampai dengan 3.000 kasus setiap harinya. Saat ini ada lebih dari 180.000 kasus infeksi dan lebih dari 7.000 kasus meninggal. Hal ini yang menjadi concern kita sebagai klinis adalah sebagian besar itu mempunyai prognosis yang baik. Tetapi ini menjadi pedang bermata dua, karena baik artinya mereka juga mempunyai kesempatan atau mempunyai potensi untuk menularkan pada orang lain yang mempunyai komorbid seperti lansia ataupun pada pasien-pasien dengan komorbid yang lainnya. Selain itu juga ada informasi kemungkinan ada mutasi dan bahkan sekarang ada informasi lebih update, ada kemungkinan terjadi mutasi untuk virus yang ada di Indonesia. Dengan adanya pandemi ini, maka jumlah pasien akan meningkat setiap harinya. Makin lama makin bertambah, sehingga kemampuan rumah sakit untuk mengatasinya semakin berkurang. Pada hari ini, sampai hari ini terdapat lebih dari 3.000 kasus baru COVID-19 di Indonesia. Permasalahan di rumah sakit yang paling vital adalah pertama ruangan isolasi, yaitu ICU atau ICU. Ruang isolasi sekarang itu standar itu sudah jarang didapatkan, apalagi yang ICU. Itu jauh lebih jarang lagi. Kemudian ketersediaan alat medis, baik itu ventilator, obat dan alat bahan medis habis pakai, dan kemudian APD itu sangat sukar temui lagi sekarang ini, apalagi yang sesuai dengan standar. Selain itu adalah keterbatasan staf dan resiko infeksi pada tenaga medis yang menyebabkan jumlahnya itu makin lama makin berkurang karena sudah terbatas. Sekarang ada lagi yang risiko infeksi, sudah terinfeksi harus karantina dan harus diobati, harus tidak dirawat inap sebagainya, sehingga jumlahnya semakin lama semakin terbatas. Yang lain permasalahan adalah sistem pelayanan yang perlu diadaptasi karena adanya faktor COVID yang sangat menular ini, sehingga sistem pelayanan harus perlu diadaptasi. Dalam hal staf, perlu diadukan antisipasi ketersediaan staf dengan keterbatasan sumber daya untuk menghadapi lonjakan jumlah pasien, dengan tidak lupa melakukan penilaian kompetensi kualifikasi, baik itu selain itu juga usia, komorbid, semua harus dinilai apakah mereka layak atau tidak dalam memberikan pelayanan pada COVID-19, termasuk dalam memberikan keamanan pada tenaga medis untuk memberikan pelayanan tersebut sehingga tidak memberikan resiko untuk terpapar pada pasien tersebut, pada tenaga medis. Kemudian beberapa caranya adalah untuk memindahkan staf antar unit, kemudian antar disiplin ilmu, hal memperbantukan, bahkan mungkin juga meminjamkan antar rumah sakit. Kemudian dapat juga dengan pembukaan program relawan atau pendidikan dan pelatihan fast track. Kemudian yang sekarang dilakukan adalah task shifting, yaitu pengalihan tanggung jawab atau pengalihan tugas dari konsultan ke spesialis, ke PGDS, ke residen, dokter intensif, ke dokter umum. Itu sangat umum terjadi di sini. Kemudian insentif residen itu sebenarnya sudah disebutkan tadi, sudah disebutkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, di pasal 31 disebutkan setiap mahasiswa berhak memperoleh insentif rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran bagi mahasiswa program dokter pelayanan primer, dokter spesialis, subspesialis, dan dokter gigi spesialis dan subspesialis. Yang dimaksud dengan insentif adalah imbalan dalam bentuk materi yang diberikan oleh rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensinya. Sebenarnya insentif tersebut sepertinya belum sempat kejadian sampai saat ini, sampai dengan adanya COVID-19 di mana dikeluarkannya diawali dengan KMK 278/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Ini adalah salah satu awal dari pemberian insentif untuk tenaga kesehatan. Tetapi di sini tidak semua jenis atau tiap profesi dijabarkan dalam KMK tersebut, sehingga hanya terbatas profesi tertentu saja yang dapat mendapatkan insentif tersebut. Kemudian tidak juga disebutkan jaminan kesehatan apakah yang diberikan kepada pemberi pelayanan tersebut. Kemudian di dalam KMK tersebut disebutkan bahwa yang dijamin adalah dokter spesialis, dokter umum, bidan, dan tenaga medis lainnya. Selain itu ada PMK lainnya yang mengatur tentang fasilitas untuk pemberi pelayanan kesehatan, pemberi petugas khusus untuk pada kondisi emergency, yaitu pada PMK 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan beasiswa bagi tenaga kesehatan pasca penugasan khusus tenaga kesehatan. Di sini disebutkan bahwa tenaga kesehatan ini berhak untuk mendapatkan beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan lebih lanjutnya. Sejalan dengan waktu, terdapat beberapa kali revisi KMK 278 tentang insentif ini. Yang pertama ini yang paling mendasar adalah perbedaannya. Yang pertama, Fasiankes yang dapat memperoleh insentif itu sangat terbatas. Yang pertama,
hanya yang ditunjuk oleh KMK. Kemudian insentif juga diberikan langsung kepada Fasiankes. Kemudian dirubah ke 392, Fasiankes dilebarkan lagi, tidak hanya untuk yang ditunjuk saja, tapi harus Fasiankes lain boleh mendaftarkan. Kemudian tapi di sini dibedakan insentif dikirimkan langsung ke Nakes. Kemudian dirubah lagi pada 447, di sini dirubah perubahan yang vital yang paling mendasar adalah insentif dikirimkan lagi ke Fasiankes. Kemudian dalam hal siapakah yang menerima, terjadi perubahan juga. Yang pertama terbatas disebut tadi, dokter spesialis, dokter umum, perbidan, dan tenaga medis lainnya. Kemudian ditambahkan di sini dokter intrinsik yang di Kes 92, disebutkan bahwa dokter intrinsik juga dapat memperoleh insentif tersebut. Kemudian di 447 disebutkan bahwa dokter residen juga dapat menerima insentif tersebut, tapi dengan jumlah yang serupa dengan dokter umum. Kemudian ini baru keluar masih hangat nih tanggal 27 Agustus kemarin tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi residen. Di sini dinaikkan insentifnya jadi 12,5 juta. Dengan ketentuan residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 dan atau pelayanan kesehatan lainnya diberikan insentif dan santunan kematian. Sebagai acuan bagi pimpinan rumah sakit, perguruan tinggi atau fakultas kedokteran, pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan daerah kabupaten kota dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi residen yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID dan atau pelayanan kesehatan lainnya. Hanya saja tidak semudah itu mendapatkan insentif tersebut. Yang mendapatkan itu harus memperoleh penetapan oleh dekan. Kemudian dekan harus mengajukan nominal yang diajukan. Kemudian dekan juga harus mengajukan nomor rekening residen yang akan diajukan tersebut. Kemudian data dikirimkan ke Kemenkes, kemudian akan divalidasi data oleh KPS, kemudian dilakukan harus bersama dengan SPMT dan SPTJM, formulir harus diisi, kemudian dikirimkan melalui online di web tersebut, maka data tersebut akan kemudian diverifikasi. Dan gimana Pak? Prof, maaf. Waktunya habis. Ya. Siap, Prof. Dan PPK akan melihat apakah berapakah yang akan diberikan kepada residen. Pertanyaan itu dulu, Prof. Ya. Oke ya, jadi ini Pak Helmi membahas mengenai residen dan dinamikanya sangat menarik ya. Dari yang pertama KMK-nya tidak ada kata residen ya. Betul, Prof. Jadi ada residen. Jadi satu pembuktian bahwa pemerintah itu memberi perhatian yang banyak pada residen dalam insentif di masa pandemi COVID ini. Walaupun ini masih bisa didiskusikan mengenai apa ini insentif yang rutin atau hanya atau sebuah hazard pay untuk residen selama masa pandemi COVID ya. Oke, nah jadi kita sudah mendapatkan 3 hasil penelitian. Yang pertama mengenai dari Mas Dias ya, intinya di berbagai negara, residen itu pekerja yang digaji, dan sumber gajinya bervariasi dari macam-macam sumber. Ya. Kemudian Pak Guntur juga menyatakan bahwa sebagai pekerja itu, waktu yang dipergunakan oleh residen dalam konteks yang dialami oleh pasien itu signifikan, ya, jadi sangat penting, tidak bisa digantikan. Kemudian yang ketiga mengenai, ini Pak Helmi yang membahas mengenai pemerintah sudah memberikan semacam perhatian besar pada residen dengan perkembangan dari KMK yang tidak ada residen dan hanya dokter umum dan dokter spesialis sampai menjadi residen dan yang 12,5 juta rupiah insentifnya. Oke, nah dari sini kita akan masuk pada pembahasan oleh Prof. Ova ya, dan Pak Darwito. Kalau Pak Rukmono ada, nanti Pak Rukmono kalau nggak ada ya 2 orang ini. Silakan Bu Ova ya. Prof. Ova, silakan. Waktunya 10 menit maksimal. Ya. Terima kasih Prof. Laksono. Saya kira tadi informasi yang diberikan oleh para peneliti ini sangat bagus sekali. Karena mungkin ini merupakan ya pertama kali kita mengkaji ini secara berdasarkan data, bukan hanya bicara tentang konsep. Dan saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh tadi yang terakhir ya tentang KMK misalnya gitu ya. Yang kita lihat bahwa itu ada perubahan terus-menerus yang momentumnya sekarang ini adalah untuk mengoperasionalkan perhatian yang sudah diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan pendidikan residen ini. Nah, kalau melihat dari konteksnya, memang pendidikan residen ini atau pendidikan kedokteran ini sudah sangat diperhatikan sejak munculnya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran.
Dan saya kira itu juga salah satu hal yang istimewa karena pendidikan yang lain tidak mempunyai undang-undang sendiri yang terpisah. Nah, tentunya ada maksudnya dari pembuatan undang-undang tersebut. Karena memang mempunyai posisi strategis, jadi dokter mempunyai posisi yang strategis dalam mengamankan kesejahteraan bangsa kita ini. Sehingga semua yang bermain, apakah itu di hulu dalam pendidikan ataupun di hilir dalam pelayanan, ini mestinya saling sinergis. Nah, kalau saya melihat apa yang diungkapkan oleh 3 peneliti ini, ketidaksinergisan itu muncul atau justru terungkap, dicerminkan dari apa yang kita lihat di dalam pendidikan residen. Karena pendidikan residen ini adalah pendidikan yang sifatnya itu memang orang belajar tapi juga magang. Jadi dia di tengah-tengah antara pendidikan dan juga pelayanan. Nah, selama kita melihat di sini yang kita kaji, ternyata begitu banyak isu-isu yang muncul. Sebetulnya ini juga merupakan feedback bagi kita bahwa banyak yang belum kita sinergikan. Jadi antara tadi yang saya sebutkan bahwa pendidikan dokter itu ya mestinya link antara hulu dan hilir. Nah, ini nampak sekali bahwa di sini kita belum ada tautan yang baik antara hulu dan hilir. Nah, sehingga kalau saya lihat tadi, misalnya dari peneliti yang pertama, Mas Dias ya, kita sudah melihat bahwa peran residen itu tidak bisa dinafikan. Dr. Guntur sudah mengatakan seperti itu. Bahkan dari penelitian Dr. Guntur, DPJP itu kira-kira perannya adalah 20% atau kurang ya. Itu dari penelitian yang mungkin ini sifatnya kualitatif dan deskriptif ya, yang perlu kita lihat lebih lanjut. Artinya ini adalah sesuatu hal yang perlu kita lihat secara cermat. Apakah itu betul sudah cukup? Suatu rumah sakit yang mempunyai peran tridharma ini SDM atau stafnya yang ada di situ itu hanya berperan 20%. Padahal itu melakukan tridharma. Kalau memang itu memang dideklar sebagai rumah sakit pendidikan yang menjalankan pendidikan, penelitian, inovasi ya, dan juga pelayanan. Nah, ini yang saya kira merupakan hal yang perlu kita kaji bersama-sama. Waktu kita begitu sibuk berpikir sebetulnya ini harus university based atau hospital based. Nah, kita melihat bahwa apa yang disampaikan, data yang disampaikan oleh Dr. Guntur itu merupakan satu hal yang perlu kita kaji. Emang cukup kalau sekolah hanya dengan misalnya staf keberadaan staf itu hanya sekian persen, ya. Belum lagi nanti kalau kita melihat dari indikator-indikator apa lagi yang diharapkan dari sebuah rumah sakit pendidikan, misalnya dari misinya, peningkatan skills-nya, penelitian-penelitian yang dilakukan, mungkin juga inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan. Tentunya ini kan banyak yang perlu dilihat. Nah, oleh karena itu, kalau saya melihat secara utuh, ini merupakan momentum yang memang tepat untuk kita mengubah secara keseluruhan, ya. Kalau saya melihat ini perubahan itu bukan hanya berkaitan dengan insentif, jam kerja, terus tanggung jawab DPJP lamanya, dan juga tadi insentif sudah. Tapi kita melihat bahwa ini merupakan suatu sistem, baik di pendidikan ataupun di pelayanan yang perlu kita lihat bersama-sama. Ya, tidak bisa saling menyalahkan ataupun saling mencari celah. Dan kalau saya melihat bahwa dengan adanya data-data ini saya kira merupakan suatu awalan untuk mencari akar masalah dari tadi sinergi antara pendidikan dan pelayanan. Dan kalau kita melihat bahwa residen itu adalah bagian dari tim di dalam pelayanan, tentunya itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dinafikan juga. Hanya tinggal nanti di lapangan, mungkin Prof. Laksono yang ahli di bidang berkaitan dengan dari mana dana itu diambil. Nah, ini tentunya yang perlu dibicarakan. Tapi hak itu adalah merupakan hal yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Nah, momentumnya sekarang saya kira
pembahasan saya cukup sekian dulu, Pak Laksono. Nanti mungkin lebih banyak tanya jawab. Terima kasih. Ya, betul. Jadi, makasih Bu Ova. Jadi ini sebuah momentum ya. Momentum yang perlu kita pegang betul. Juga dengan adanya pandemi COVID, juga ada berita yang entah benar atau tidak, adanya kematian residen karena bullying. Ini perlu kita betul-betul jadikan sebagai momentum untuk pembenahan ya. Dan webinar ini juga diikuti oleh teman-teman dekan FK Negeri, juga di Rumah Sakit Pendidikan ya. Kita berharap dari pertemuan ini dan minggu depan kita akan mulai masuk ke berbagai isu operasional untuk tadi momentum ini bagaimana nih kita pakai untuk perbaikan pendidikan residen. Oke, terima kasih Bu Ova. Selanjutnya kita undang Dr. Darwito. Dr. Darwito sudah ada di. Ya, makasih. Prof. Ya, silakan. Ya, makasih sama Rafim. Ayamnya kencang, Pak ya. Ya, makasih Dr. Guntur, Dr. Dias, dan Dr. Fahmi. Makasih Rahmat, Prof. Ova. Selamat siang, Prof. Ova. Sehat selalu. Oke, saya ingin menanggapi ya. Artinya memang apapun yang terjadi di rumah sakit pendidikan itu adalah suatu keterkaitan antara seorang DPJP yang punya tugas sebagai pelayan pasti. Yang kedua adalah sebagai pendidik, namanya pendidik klinis, dan juga di sini adalah keterkaitan hubungan antara FK dan juga rumah sakit pendidikan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Adanya rumah sakit pendidikan, di situ pasti ada FK-nya, dan juga di situ ada peserta didik, berarti ada pendidik klinis. Sehingga nanti hasil dari Dr. Guntur itu adalah perlu di suatu karena deskriptif ya, mungkin secara kualitatif apakah benar. Nanti di kualitatifnya, data kualitatif ditanyai apakah benar. Saya pikir yang 20% itu keberadaan saat misalnya, sehingga nanti suatu saat ada suatu penelitian di era mana yang hanya 20%, di era mana yang 100%. Karena begini, saat istilahnya ini bedside teaching ya. Bedside teaching itu di mana residen saat yang bagus adalah tandem sebenarnya. Artinya di situ ada residen dan di situ ada DPJP. Tapi hal ini tidak memungkinkan karena mungkin satu jumlah dari DPJP kurang dibandingkan pelayanan yang harus dilayani. Tapi kira bahwa ternyata penelitian Dr. Guntur itu 20% keterlibatan DPJP mendampingi secara fisik. Tapi mungkin secara keilmuan apakah dia bisa SMS, WA atau mungkin telepon itu adalah mungkin 100%. Tetapi saya yakin ini keberadaan 20%. Dan berikutnya sehingga nanti dengan adanya apa yang dikeluarkan oleh residen sebagai tenaga ini, dia punya haknya sesuai dengan dijamin oleh undang-undang, baik oleh undang-undang Dikdok maupun PP peraturan pemerintah. Bahkan nanti sekarang ini alhamdulillah Permenkes sudah disetujui oleh Departemen Keuangan untuk memberikan insentif biarpun tanda kutip masih dalam hal COVID karena penelitian ini di COVID. Tetapi kita tahu bahwa memang ada suatu hal yang memang harus kita runtut ya, bahwa memang penggunaan keuangan di rumah sakit itu tidak seperti apa yang semudah apa yang dilakukan saat itu harusnya bisa diberikan. Karena rumah sakit pendidikan itu kebanyakan adalah BLU, sehingga nanti BLU itu sangat tergantung dari yang punya BLU, artinya Kemenkyu. Kalau Kemenkyu saat itu sudah ACC bahwa itu dibolehkan dalam masuk anggaran, maka clear itu. Ya, itu adalah insentif. Nah, sehingga nanti dan kemudian akan kita tarik bahwa apabila sudah diperuntukkan berapa porsinya, berapa jumlahnya, apakah residen itu nanti yang tahap hijau, tahap kuning, tahap merah sama. Ini mesti ada suatu degradasi. Itu pun masih ada perlu pengaturan berikutnya. Kemudian apakah nantinya residen yang pegang peso, non pegang peso juga sama. Resiko dan resiko ini adalah ataukah nanti di sama rata seperti sekarang adalah sama rata residen yang tidak mengenal apapun yang namanya residen ini. Kalau saya nantinya ke depan mungkin Dr. Helmi artinya itu akan dilanjutkan bahwa bagaimana sih rasa keadilan, karena nanti semuanya itu harus berfungsi sebagai tolak ukur adalah rasa keadilan.
Karena nanti kalau hanya sama rasa itu akan merasa tidak adil dan itu akan jadi timpang. Maka ada prinsip-prinsip keadilan itu masih harus diutarakan dalam hal pemberian insentif atau pemberian misalnya kalau seorang ya namanya residen itu dianggap sebagai tenaga magang, itu maka proses magang tahun berapa dia menyai tahap sekian, proses magang tahap berapa dia digaji sekian, tahap mungkin semuanya tahapan-tahapan magang itu apakah tahapan tahun, apa tahapan sepeda terguntur, merah, kuning, hijau. Kalau merah sekian, ya hijau sekian, sehingga nanti makin tahan makin tinggi, tanggung jawab makin tinggi, maka adalah proses insentif itu makin tinggi kalau itu proses magang. Tapi proses magang ini belum dituangkan dalam suatu perundangan atau peraturan. Sehingga nanti kalau kita dianggap sebagai proses magang, padahal proses masih dia sebagai mahasiswa, maka ini nanti undang-undang itu mestinya akan kita berikan suatu masukan baik pada Dikti maupun istilahnya di Kemenkes bahwa ini adalah proses magang. Sehingga saat proses magang rumah sakit berkewajiban untuk menginsentifkan. Makanya nantinya apa yang dikatakan Budi kan bahwa nantinya ada suatu bahwa rumah sakit itu tetap karena proses pendidikan ini adalah merupakan berpedoman pada Sisdiknas ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, harus ada suatu institusi yaitu university based. Tapi saat bagaimana dia lakukan dia sebagai proses magang, maka ini hospital based di tengah-tengah. Dan ini adalah university based adalah yang mempunyai mahasiswa, proses magang adalah wahana pendidikan. Nah ini adalah akan suatu titik temu di mana adalah hospital based dan university based akan ketemu. Dan ini mungkin menjadi salah satunya di Indonesia. Artinya nanti bagaimana, karena nanti tidak memungkinkan, karena nanti kalau mahasiswa diterima banyak tentang proses magang rumah sakit tidak hanya mampu menggaji misalnya 10 orang, tapi dia sini menerima 20 orang, maka tidak akan sesuai lagi. Makanya namanya university based tetap sebagai penyelenggaraan. Harus kita pertahankan university based karena undang-undang ini adalah selain undang-undang pendidikan Sisdiknas dan juga undang Dikdok itu diselenggarakan oleh universitas, tidak bisa hospital based. Pada pihak yang mengatakan ini hospital based, ini adalah menyalahi undang-undang yang artinya dua undang-undang yang sulit untuk kita harus tabrak. Makanya nanti tetap university based tapi tetap pelaksanaannya memperhatikan hospital based sesuai kemampuan dia memberikan suatu insentif atau istilahnya pemberian imbalan. Hingga nanti rumah sakit pendidikan itu harus sinkron berapa jumlahnya ditentukan, kemudian universitas juga sama berapa jumlahnya yang harus diterima, tapi juga kita harus mengacu pada berapa jumlah keseluruhan tenaga yang harus dididik di seluruh Indonesia. Makanya akan kita gunakan maksimalkan yaitu namanya rumah sakit jejaring pendidikan atau wahana pendidikan yang lain. Dan ini saya pikir langkah yang bagus bahwa kita sudah diberikan insentif oleh Kemenkes, oleh pemerintah, bahwa ini adalah diharapkan dan mahasiswa merasa betul-betul dia dalam tanda kutip dia adalah sebagai yang dihargai. Maka ini kita pertahankan mestinya nantinya dengan adanya suatu 3 penelitian ini adalah akan kita masukkan bahwa ini loh sebenarnya. Karena kemarin itu diam tahun 2013 sampai sekarang baru diberikan. Itu pun itu secara sah ya. Kalaupun dulunya tidak diberikan ada yang di bawah itu dia harus dikembalikan, itu adalah kita anggap bahwa itu adalah pengalaman. Oke, dengan adanya sekarang masuk ke Permenkes, maka itu kita pertahankan, kita naikkan akan menjadi minimal PP atau mungkin masuk dalam suatu perundangan. Dan itu salah satunya adalah 3 penelitian ini. Yang satu adalah seorang ahli bedah yang mungkin tahu betul, Dr. Guntur. Satu adalah Helmi dan seorang anestesi tahu betul bahwa seorang anestesi itu siapa yang bius sebenarnya adalah orang anestesi. Pembedahan juga sama. Siapa yang biasanya seorang senior kalau sudah yang hijau itu sudah turun, maka seniornya adalah melihat dan di sana. Anestesi juga seperti itu. Ya, yang betul-betul untuk menjalankan itu adalah seorang tahap hijau, kemudian dilihat tahap kuning dan tahap merah. Dan mungkin di negara lain, saya pikir ini adalah suatu perbandingan. Indonesia akan menjadi tipe sendiri bahwa
rumah sakit pendidikan atau proses pendidikan di Indonesia adalah university based semi dengan hospital based karena proses pemberian. Sehingga nanti kita bisa meletakkan bahwa apa yang dicita-citakan undang-undang di DOK itu sudah terlaksana, bukan hanya sebatas peraturan yang tidak mampu laksana. Tapi pikir gitu, Prof. Laksono. Ya, jadi memang pilihan-pilihan untuk menjadi hospital ataupun institusi masih terbuka ya, dan ini akan jadi bahan penting untuk diskusi kita dan juga saran kita untuk Dikbud di minggu-minggu mendatang ya. Oke, terima kasih Pak Darwito. Jadi momentum, kemudian juga masalah penggunaan keuangan tadi untuk mengelola residen perlu kita perhatikan. Oke, nah di sini mari kita masuk pada diskusi umum ya. Jadi ini bisa saja nanti para penyaji itu untuk saling bertanya atau diskusi bisa, kemudian juga audiens yang cukup banyak untuk isu ini ya. Mohon supaya memberikan pertanyaan atau komentar melalui chat ataupun raise your hand ya, yang angkat tangan itu ya di chat. Oke, silakan. Ada yang ingin menulis atau mungkin bertanya, komentar? Ada? Belum? Ya. Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya akan masuk pada ini, Pak Guntur ya. Jadi Pak Guntur mengenai residen itu sebagai pekerja tadi ya. Kalau kita melihat secara praktis di lapangan, itu apakah mereka perlu nggak mendapat semacam kontrak perorangan ini, Pak Guntur ya? Kontrak perorangan antara, ini kan residen kan berasal dari FK ya, mendaftar di FK. Artinya secara hukum itu di FK. Nah, melihat beban seperti itu, apakah perlu ada suatu kontrak perorangan? Ya nih. Silakan. Ya, baik, Prof. Baik, Prof. Jadi selama penelitian memang kami dapatkan kan beban waktu pelayanan ya. Jadi waktu pelayanan yang dia kontak. Maaf, suaranya Dokter Guntur tuh kurang keras ya? Kurang keras ya, Prof. Kurang keras, Pak. Pak Guntur. Mungkin maju lagi, Pak. Ya, nih kan udah keras, Prof. Bisa ya? Bisa keras ya? Ya. Oke, ya. Jadi kalau kita dapatkan waktu pelayanan, beban pelayanan mahasiswa atau residen itu kan memang sebesar 82% secara keseluruhan. Ya. Itu memang kita lihat hampir di semua keberadaan pasien di situ pasti ada residen. Contoh misalnya kayak residen bedah ya, itu dia jaga bangsal 24 jam meskipun dilakukan shift. Gitu. Kemudian di poliklinik dari waktu buka jam 7:30 sampai jam 4, semua residen pasti standby. Nanti tergantung levelnya, nanti biasanya dipasang yang level kuning misalnya. Nanti yang level hijaunya dia di tempat ruang diskusi residen atau kadang di bangsal untuk nanti begitu ada kesulitan dia pasti akan segera turun. Sehingga memang pelayanan pasien di rumah sakit pendidikan ini memang betul-betul residen sangat dominan dalam hal. Ya, betul Pak. Ya, pertanyaan gini Pak, mau langsung dijawab ya. Apakah butuh kontrak Pak antara residen perorangan Pak? Betul ya? Kalau saya betul, karena selama ini yang contoh yang residen ke Suraji dari Jogja sebelum masa COVID, itu ada semacam surat tugas dari Direktur SDM Sarsito untuk ke Suraji. Nah di sini kami di Komkodik residen melakukan tanda tangan, dia tugas di sini tanggal berapa ada tanda tangannya, ada kontraknya ada. Tapi ada hak dan insentifnya nggak Pak? Hak kewajiban ada dalam kontrak dia Pak? Ya. Belum ada? Tidak ada? Di Suraji sempat ada, Prof. Jadi sempat ada. Berhenti itu baru setahun terakhir ini. Oke. Karena ada peringatan dari waktu Irjen melakukan kunjungan. Ya. Boleh nambah Pak Laksono? Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Pak Laksono, jadi kalau kontrak yang berkaitan dengan kompetensi residen, itu sebetulnya ada. Dan itu di-update setiap semester. Karena residen itu dia kan misalnya ganti ya,
dari level ini ke level berikutnya, kan kompetensinya bertambah terus. Nah, untuk itu mereka juga tanda tangan itu. Jadi kayak kredensialnya sampai di mana. Dan itu ada kontraknya. Dan kontrak itu adalah selalu diperbarui oleh KPS, jadi Ketua Kaprodi, dan ini diserahkan kepada biasanya Komkordiknya. Komkordik tentunya kalau ini di rumah sakit pendidikan utamanya. Jadi kalau misalnya itu tadi ditanyakan apakah ini berkaitan dengan insentif, karena memang belum ada, ya itu cuma sebatas itu. Jadi untuk memberikan pengamanan apa yang boleh dan tidak, cuma baru seperti itu. Ya, oke, makasih. Mas Dias, ya. Mas Dias, bagaimana situasi di luar negeri, Pak? Tentang kontrak ini memang menjadi isu tidak? Atau memang harus, atau memang sesuatu yang normal di sana? Silakan. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Prof. Jadi kalau untuk di luar negeri, kontrak itu memang adalah sesuatu yang wajar. Pada saat residen baru masuk itu mereka sudah menandatangani kontrak, sudah tahu apa hak dan kewajiban dari masing-masing institusi dan juga hak dan kewajiban dari residen. Sehingga sifat kontraknya itu lebih ke arah bipartit. Jadi siapa yang sebagai employer-nya dan siapa yang sebagai employee sudah ada hak dan kewajiban masing-masing. Dan justru tidak sedikit kasus yang residen saling menuntut. Jadi residennya tatkala hak yang tidak terpenuhi itu menuntut institusi yang memberikan kontrak, bahkan pemerintah yang sebagai supply sumber dana, dan itu sudah terjadi berkali-kali di Inggris dan di Amerika Serikat, Prof. Ya, mungkin ini yang menarik ya. Jadi arah pengembangan kita mungkin bisa ke situ ya, Bu Ufa ya, bahwa kontrak yang sudah ada saat ini yang lebih ke arah kompetensi atau privilege-nya ya, itu dikembangkan menjadi kontrak yang sifatnya bipartit tadi ya. Tapi ini menarik ya, Pak. Ini sesuatu yang belum pernah ada di Indonesia, dan ini tentu perlu ada semacam pembahasan lebih lanjut ya. Pak Darwito, halo Pak Darwito. Ya. Menurut Pak Darwito sebagai seorang konsultan manajemen sekarang ya, bukan direktur. Ini dari aspek hukum ya, ini bagaimana Pak kontraktualnya ini Pak? Apakah memang harus tadi seperti wajib dikerjakan, atau ini sesuatu yang nggak usah aja deh, ini kan cuma di luar negeri, kita nggak perlu. Bagaimana Pak Darwito? Silakan Pak Darwito, nggak perlu dibuka ya? Unmute. Nggak bisa? Oh belum ada. Oh ya, Pak Darwito nggak ada. Ya oke. Halo, gimana Pak? Ya. Nah ini Pak Darwito, jadi kan ada satu hal yang menarik tadi ya. Pak Guntur menyatakan bahwa ada waktu signifikan ya, yang dipakai oleh residen ya untuk menangani pasien, atau sebaliknya pasien mendapat penanganan signifikan dari residen ya. Tapi tadi yang Bu Ova katakan, kontrak antara residen dengan rumah sakit itu seperti dalam tanda kutip untuk kemampuan, kompetensinya. Tapi belum sampai ke arah kontrak sebagai hak dan kewajiban yang menurut Mas Dias di luar negeri menjadi satu hal yang wajar ya. Jadi kontrak biparti antara rumah sakit pendidikan dengan presiden. Nah, ini bagaimana Pak Darwito? Apakah situasi sekarang ini ya perlu betul kontraktual Pak dari aspek hukumnya? Seperti ini kasus waktu kita mendengar ada residen yang meninggal misalnya. Nah, ini bagaimana nih? Yang tanggung jawab siapa? Apakah dekannya atau rumah sakit, di rumah sakitnya yang itu, atau siapa nih? Silakan Pak. Ya karena kan gini, proses yang namanya perjanjian, artinya MOU antara kedua belah pihak. Di sini kan ada paling tidak tripartit ya, antara universitas, satu FK dan juga rumah sakit pendidikan utama. Itu mesti adalah proses tanggung renteng, Pak. Tidak bisa yang satu, karena apa? Yang satu dia adalah sebagai penanggung jawabnya adalah seorang dekan, artinya fakultas atau universitas. Satunya adalah tempatan. Dia adalah sebagai, ya karena dia sudah ditunjuk sebagai wahana pendidikan, maka jika menyatakan jawab, dia mendapatkan sesuatu. Yang satu mendapatkan bahwa anak didiknya dididik di suatu rumah sakit pendidikan ini, tapi di rumah sakit pendidikan mendapatkan bagaimana peningkatan SDM tadi, bahwa SDM tenaga dari residen itu menjadi tenaga proses magang. Ini harus saling keterkaitan, dan itu biasanya tanggung renteng, Pak. Kalau ada suatu kejadian yang tidak
istilahnya kejadian KTD lah, kejadian tidak diinginkan, itu pun tanggung yang prosesnya. Dan di sini kalau misalnya, tapi semuanya juga mempunyai kewajiban yang sama. Kalau misalnya APD, berapa sih diselenggarakan APD rumah sakit? Misalnya contohnya, ini harus tidak bisa dibebankan, tidak dibebankan di rumah sakit sendiri, tidak beban dari FK sendiri. Ya, tapi apakah diperlukan? Prinsipnya, apakah diperlukan kontrak biparti antara rumah sakit pendidikan dengan residen? Bahwa dia diterima sebagai apa ya, semacam tenaga SDM. Jadi residen kan dari pihak fakultas ya. Nah, kemudian residen itu akan dibawa ke RS pendidikan, entah itu di Sarjito atau di Klaten atau di manapun juga ya. Kemudian antara tadi yang Mas Dias katakan ya, antara residen dengan rumah sakit itu ada semacam biparti contractual arrangement-nya, Pak. Ada kontrak antara dua pihak, Pak. Ya mungkin dekan fakultas kedokteran atau kepala departemen mengetahui ya, mungkin ya. Tapi intinya itu antara residen dengan rumah sakit pendidikan itu. Begitu, Pak. Itu mestinya kalau dilihat dari proses pengadaan SIP, ya, surat izin praktek, residen harus punya SIP. Di situ harus ada STR, ada SIP di rumah sakit tersebut. Kalau sudah SIP, maka itu sebenarnya pasti mengikat rumah sakit pendidikan. Karena namanya surat izin praktek. Satu, itu tempat di sana. Yang kedua, kalau dia itu dekan, kemudian dekan kan sudah melimpahkan, tapi kemudian dia harus SIP-nya. Nah, SIP itu menunjukkan dia praktek di rumah sakit tersebut. Dalam suatu praktek, maka lewat suatu proses namanya credentialing. Kalau dia sudah di credential oleh suatu komite medik atau komkordik, maka dia itu diterima. Nah, sebagai itulah mestinya ada kinerja. Kalau ada kinerja, maka di situ dia harus ada namanya kontrak kinerja. Mestinya aja, Prof. Itu nanti kita inisiasi bahwa residen itu ada kontrak kinerjanya. Sehingga nanti residen tidak hanya pergi kemana-mana digaji, enggak, ada kontrak kinerjanya. Kontrak kinerja saat poli berapa, saat menangani misalnya kalau dia adalah patologi anatomi berapa jumlah slide yang diberikan, kemudian termasuk ini seperti itu. Itu harus ada kontrak. Karena apa? Dilihat dari seginya itu adalah dari mulai STR, SIP, kemudian ada suatu kontrak kinerja, akhirnya dia sebagai di credentialing. Karena di credentialing itu oleh komite medik maupun komite ini langsung bisa dianggap sebagai tenaga proses magang. Kemudian ini adalah kalau proses magang, maka di situ ada kontrak kinerja. Kalau kontrak kinerja, maka haknya itu masih ada. Karena di situ kontrak kedua belah pihaknya. Ini dari ada juga yang mau Pak Sukojo. Pak Sutoyo, Pak Sutejo. Ya, Pak Sutojo. Ya, Sutoyo. Ya, saya dekan FK UNER. Oh ya, silakan Pak. Ya. Dekan UNER. Jadi kita kembali pada status residen. Itu adalah mahasiswa. Mereka itu adalah masuk ke fakultas kedokteran itu adalah belajar. Jadi jangan ada kesan bahwa dia itu pekerja. Jadi kalau kita kirim ke rumah sakit pendidikan jejaring, itu tujuannya belajar. Jangan sampai dianggap sebagai pekerja rumah sakit. Karena kalau pekerja rumah sakit, nanti seperti yang disampaikan ada kredensial dan sebagainya, sehingga ada kontrak kerja. Kontrak kerja nanti di sana itu justru dia, justru dimanfaatkan oleh rumah sakit tadi untuk bekerja terus. Nah, padahal dia tujuannya belajar. Sehingga kalau belajar tentunya, dia cukup dengan sertifikat kompetensi dari KPS bahwa dia mampunya adalah ngerjakan ini, gitu aja. Kalau sebagai kontrak kerja, nah nanti dia disuruh kerja oleh direkturnya, suruh ngerjakan semuanya, nah itu enggak boleh. Jadi jangan sampai dianggap mereka itu kerja. Jadi saya harapkan dia statusnya seperti biasa, adalah mahasiswa. Tujuan kesana adalah tujuan belajar. Karena apa kok belajar ke rumah sakit jejaring? Karena di rumah sakit pendidikan utamanya karena tidak cukup materinya, pasiennya tidak cukup sehingga dia dialihkan ke sana. Dan kita kirim ke rumah sakit jejaring itu sudah ada MOU antara FK dengan rumah sakit tersebut. Jadi tujuan kan belajar. Jadi kalau mereka diberikan insentif, ya itu hanya karena memang dia di samping belajar juga melakukan pelayanan, di mana pelayanan tadi juga menghasilkan uang untuk rumah sakit. Jadi kalau saya setuju tidak ada kontrak kinerja, menurut saya yang penting adalah
ada sertifikat kompetensi dari KPS-nya, bahwa dia adalah sudah jaga 2, dia mampu ini, mampu model ini, itu aja. Jadi tidak perlu ada kontrak kinerja dan sebagainya. Jadi dia bukan pekerja, dia adalah belajar di situ tuh. Jadi jangan, karena banyak rumah sakit yang memanfaatkan dia menjadi pekerja. Tidak boleh itu. Dia itu mahasiswa statusnya. Dan secara hukum ada sesuatu misalnya ada kesalahan pada BPJS ini, yang tanggung jawab siapa? Direkturnya dan kepala dinas kesehatan, bukan dibebankan pada mahasiswa. Pernah terjadi dulu kasusnya Ayu dulu ya, misalnya yang kasus Sobjin itu kan dibebankan pada BPJS, nggak boleh, bebankan pada rumah sakit dan kepala dinas kesehatan gitu loh. Jadi kan dia situ belajar, karena belajar tentunya melakukan kesalahan. Bagaimana rumah sakit itu harus bisa mengakomodir dan bagaimana bisa memfasilitasi dan juga istilahnya justru melindungi pada BPJS itu, bukan malah disuruh kerja. Itu menurut saya begitu ya. Ya, terima kasih Pak Sutojo. Ya, jadi ini memang ada satu pendapat yang berbeda ya, bahwa residen itu tetap sebagai mahasiswa biasa. Ya. Ya, betul, nggak apa-apa. Ini kita, walaupun di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu bukan seperti itu, jadi dianggap bukan sebagai mahasiswa biasa, tapi mempunyai semacam proses magangnya nih. Oke, saya akan sampai dulu ke Mas Dias ini. Apakah pendapat seperti ini tuh ada nggak di luar negeri, Mas Dias ya? Bahwa residen itu bukan pekerja, tapi mahasiswa biasa. Itu bagaimana Pak penelitiannya Mas Dias? Silakan Mas Dias. Baik, terima kasih banyak Prof. Jadi di 8 negara yang saya lihat, hanya Indonesia yang memang menetapkan statusnya sebagai mahasiswa. Tapi kalau di negara-negara lain ya, 7 negara lain ya, baik itu Cina maupun Jepang yang juga melibatkan universitas dalam pendidikannya, itu mereka statusnya adalah pekerja, karena mereka termasuk tenaga kerja strategis yang mereka memang dimanfaatkan tidak hanya untuk belajar, tapi memberikan pelayanan sesuai dengan tahapan pencapaian kompetensi mereka. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa rumah sakit pendidikan itu memang residen dalam hal pendidikannya, mereka itu belajar berdasarkan pasien yang mereka peroleh. Jadi memang pendidikan profesi itu yang hasilnya adalah produk rumah sakit yang berupa pelayanan yang nantinya menjadikan hasil untuk rumah sakit. Memang betul juga yang disampaikan oleh Pak Sutoyo tadi bahwa residen dalam proses pendidikannya itu menghasilkan uang untuk rumah sakit, sehingga insentif itu diberikan atas dasar pelayanan yang diberikan sambil mereka pendidikan. Gitu. Memang ada pendapat seperti itu, tapi karena memang statusnya rata-rata itu adalah sebagai pekerja, itu tidak ada isu seperti ini, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, jadi ini satu isu yang minggu depan kita akan juga bahas terus ya, mengenai apakah residen itu sebagai mahasiswa biasa atau sebagai pekerja dengan melihat berbagai data empirik di berbagai belahan bumi lainnya ya. Kemudian plus juga dengan apa yang terjadi di Indonesia ini. Sekali lagi ini memang satu proses perubahan yang sangat-sangat besar ya, dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2013 memang mendorong supaya menjadi pekerja ya. Walaupun Pak Sutoyo masih mengatakan bukan ya, nggak apa, nanti kita akan teruskan diskusinya. Masih ada pertanyaan lainnya ya. Mungkin dari chatting ada chat. Terima kasih Pak Sutoyo ya. Menambahkan Prof, kalau izin. Oh iya silakan Mas Helmi. Iya silakan. Ini sebenarnya terjadi juga di Wisma Atlet, Prof. Awal-awal kita bekerja di sana itu kita bingung nih. Kita dapat di Wisma Atlet. Betul Prof. Di Wisma Atlet. Kita kan bukan pekerja karena kita semua adalah relawan. Jadi kita menanyakan itu sebenarnya kita dapat apa nih? Insentif atau honor atau gaji? Itu beda, 3 hal berbeda. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita lakukan di situ, kontraknya apa yang kita lakukan di situ. Jadi at the end kita tetap berstick pada istilah insentif. Karena ini nggak ada kontrak kerjanya. Kalau gaji, ada kontrak kerja, ada gaji. Gitu Prof. Kalau honor mungkin pada sesuatu persetujuan dapatlah honor. Kalau insentif ini hal yang beda lagi. Jadi mungkin sebelum lebih jauh lagi mungkin perlu dijelaskan dulu ini bahas tentang insentif atau gaji atau honor, karena ini berhubungan dengan kontraknya itu seperti apa. Menurut saya kalau bekerja dan belajar itu hal yang beda memang. Tapi kalau kita belajar dan menghasilkan dan bantu sesuatu mendapat insentif, ya menurut saya sah-sah aja. Karena menurut saya di pendidikan residen ini ada beberapa stakeholders. Yang pertama adalah FK, rumah sakit, kemudian BPJS dan asuransi, dan payers lain.
Kemudian ada juga bagian legal, gitu kan. Di FK mungkin bisa disebut sebagai mungkin correct me if I'm wrong, penjamin pelaksana dan mutu pendidikan. Jadi membawa mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu. Kebetulan rumah sakit itu sebagai fasilitator utama pendidikan. Di situ ada manajemen, terus ada sebagai penentu utama kebijakan, termasuk insentif yang mungkin akan diberikan berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sesuai. Nggak bisa insentif diberikan asal-asal, itu nggak bisa, harus ada auditnya. Auditor ini termasuk juga para payors, termasuk BPJS. BPJS kan sekarang sangat ketat sekali, termasuk fraud. Apakah yang melakukan residen tapi yang dibayar itu DPJP itu fraud atau tidak, mungkin suatu masalah lagi mungkin di depannya. Itu harus diperhatikan lagi. Kemudian saat ini kalau saya menurut pandangan saya sih, rumah sakit itu malah mendapatkan dana dan fasilitas dari FK dan kemudian mendapatkan tenaga dari dokter residen peserta didik. Terus kenapa tidak bisa menyisihkan sekian persen untuk sebagai insentif kepada residennya? Mungkin itu bisa diolah sedikit melalui pembicaraan beberapa stakeholders ini. Mungkin itu, Prof. Dan satu lagi, Prof. Ini kan mereka, para residen ini bekerja melalui proses legal yang serupa dengan tenaga profesi medis lainnya, Prof. Ada mengasih STR, kemudian ada SIP-nya meskipun SIP residen, kemudian ada kredensial, ada semua legal tuh dilakukan, hampir semuanya legal dilakukan serupa dengan profesi medis. Jadi menurut saya ya mungkin bukan bekerja, cuman tetap aja mempunyai hak untuk mendapatkan something in return gitu, Prof. Mungkin itu dulu, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Pak Mas Helmi ya. Jadi memang ini ada satu memang pendapat yang menarik mengenai presiden itu digaji atau tidak, diberi insentif atau tidak. Tapi intinya tetap ada pertanyaan bekerja atau bukan ini. Oke, memang ada dua pendapat ya, yang Pak Sutoya masih menyatakan bahwa saya sebut masih ya, karena undang-undangnya sudah mengarah ke sana, ke pekerja ya, sebagai pure seorang mahasiswa ya. Oke, apa? Karena waktunya, saya harus lihat ke pertanyaan lainnya. Ada nggak pertanyaan lainnya? Sebelum nanti kalau memang belum, nanti kita akan bahas juga hal ini lebih lanjut ya. Nah, ini dari Dr. Ova untuk Dr. Guntur ya. Definisi operasional itu bagaimana? Ya. Sudah dijawab nih sama Pak Guntur lewat chat. Ya. Tapi calon diomongan juga. Iya, monggo Pak Guntur. Ya, Pak Guntur diomongan. Silakan. Ya, baik Prof. Jadi ada 3 pertanyaan tadi ya. Apakah definisi operasional jam pelayanan tadi? Jadi memang terus bagaimana mendapat data tadi, cross check ke residen atau pengamat atau ke staff atau yang lain. Kemudian kenapa justru anak lebih lama di PJP, pelayanan di PJP. Jadi sudah kami jawab ya ini. Jadi memang waktu pelayanan itu memang betul-betul waktu yang kami layani. Misalnya di UGD ya. Di UGD pasien A itu dengan diperiksa residen tahap kuning yang ditemani oleh yang tahap merah ya, yang masih awal. Kemudian kami hitung tuh menitnya. Ada yang 5 menit, ada yang 1 menit. Kemudian dikonsulkan ke residen kelasnya yang sudah chief, residen tahap hijau. Mereka bertiga meriksa. Biasanya kalau bedah kan memang rombongan gitu. 1, 2 meriksa, kemudian konsul ke seniornya, meriksa ulang lagi, mereka menyimpulkan, kemudian kita meniti itu berapa menit ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian kadang rektal tuse ya. Nah kemudian dilakukan konsultasi ke DPJP. Nah ke DPJP waktu itu karena kalau tidak hadir karena memang ini waktu pelayanan sehingga kami tulis 0, sehingga DPJP kami tulis waktu beliau hadir di kamar operasi. Nah, kami menit itu berapa menit beliau hadir, waktunya di kamar operasi. Nah, tentu kami memang tidak membedakan nih antara beliau sebagai operator, sebagai asisten, atau sebagai pendamping pengamat operasi. Memang ini kami cuma mengamati waktu aja. Itu yang kemudian kami konversikan ke persentase. Kemudian yang terakhir, DPJP anak ini memang paling sedikit, Prof, sebenarnya bukan paling besar sih, karena cuma 8% ya, karena memang beliau tidak melakukan tindakan operasi sehingga beliau memberikan pelayanan bersama residen saat visitor besar biasanya untuk di bagian pediatrik atau anak. Gitu. Kemudian saya nambah sedikit, Prof ya, ini pengalaman saya sebagai peneliti maupun bukan peneliti sih, sebagai pelaku, sebagai DPJP di rumah sakit jejaringnya dari FKUGM. Ini kami kan selama sebelum COVID, kami residen full 24 jam di tempat kami. Sehingga kami merasakan bahwa betul-betul lebih ringan pekerjaan. Untuk visitor kami kadang 2 hari sekali baru visitor. Kemudian untuk poliklinik kami melihat pasien yang sulit baru kami ke
ke poliklinik, kemudian di kamar operasi meskipun kami hadir, begitu levelnya udah level residen yang hadir di tempat kami, ya kami cuman hadir di kamar operasi melihat mereka bekerja. Kalau ada penyulit atau memang ada komplikasi baru kami turun biasanya. Nah itu yang, nah ini begitu masa COVID tidak ada dan ditarik semua ke Sarjito, memang betul-betul keberadaan residen ini sangat kami rindukan karena memang kami betul-betul sekarang 24 jam. Saya kan sendirian, sehingga kami konsul jam 1 malam ya di telepon. Nah, selama ini kan yang melakukan pelayanan per telepon selama residen ya. Nah, itu yang kami alami, memang betul-betul peran residen itu di rumah pendidikan sangat dominan. Untuk pelayanan sangat meringankan DPJP, sehingga wajar sekali sih sebenarnya kalau memang DPJP itu mendapat imbalan jasa medik atau remunerasi rumah sakit, itu mungkin loh dengan mekanisme bagaimana perumusannya itu kita bisa memberikan sebagian ke rumah sakit untuk itu diteruskan ke residen. Nah, dan itu memang sangat layak nanti dan sesuai dengan tadi Dr. Darwito ya, ada degradasi ya. Jadi mungkin residen yang paling senior pasti akan tambah mendapat yang paling besar, yang kuning, yang separuhnya mungkin, atau yang merah yang masih tahap observasi, itu mungkin memang belum layak mendapat karena dia di tahun pertama dia masih banyak observasi mengikuti kelasnya, sehingga ada degradasi penerimaan sejumlah insentif atau bantuan pendidikan. Itu yang kami sampaikan tambah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Guntur. Ya, ada lagi yang dari ya Pak Isarsyah. Bagaimana dan asuransi kesehatan untuk residen terutama yang bukan status ASN? Nah, ini mungkin Pak Guntur yang jawab atau mungkin Pak Darwito. Ya. Silakan. Saya boleh menjawab, Prof ya? Ya, silakan. Asuransi kesehatan ya. Baik. Jadi prinsipnya kalau kami ini bekerja di rumah sakit yang sudah memberlakukan remunerasi untuk semua dokter spesialis, sehingga semua pelayanan baik itu pasien umum maupun asuransi kesehatan termasuk BPJS ya, itu kan semua akan masuk ke rumah sakit. Nah kami dihitung bukan pemberikan satu pasien dapat sekian enggak, tapi berdasarkan skor. Jadi kalau kami mengerjakan appendicitis contoh misalnya, oh kami skornya berapa 60, ini dengan Hispro mungkin dia lebih naik poinnya, poin kinerja, sehingga kami mendapatkan poin kinerja itu berapa persen, 100% atau 200 atau 300% kinerja kami. Nah itu nanti akan dikonversikan dengan rupiah, sehingga kami menerima dalam rupiah itu dasarnya memang kinerja kami yang dihitung oleh Direktur SDM bersama dengan Direktur Keuangan. Nah tentunya kalau asuransi kesehatan itu membayar ke rumah sakit dalam bentuk insentif ke residen ya bisa, tinggal mengikuti nanti pola penilaian kinerja di residen. Residen itu misalnya taruhlah dia menjalani operasi atau melakukan operasi appendicitis misalnya. Kalau kami dapat 60 poin, mungkin residen bisa dihitung nanti kesepakatan kemampuan dari KSM sama rumah sakit dalam untuk memberikan insentif ke residen. Nah, itu memang perlu perumusan lebih lanjut, tapi intinya dalam bentuk remunerasi sangat mungkin untuk diberikan dari asuransi kesehatan ke residen. Ya, asuransi bisa ya? Oke. Bisa. Ini jawaban yang sangat menarik. Ya. Mungkin saya bisa jawab, Prof. Ya. Bisa ya? Ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu kan di situ residen itu biasanya kalau masuk pertama itu mesti harus ada asuransinya. Karena dia masuk itu mesti sebagaimana layaknya sebagai undang-undang dari BPJS kan tiap warga negara harus artinya asuransi kesehatan. Bahkan namanya mahasiswa yang lulus kedokteran mau internship aja pakai Askas, nantinya dia dibayar sendirinya. Tapi ini saya hanya ingin sedikit memberikan suatu masukan bahwa ini nanti kan mungkin menjadi pertimbangan untuk bagaimana sih menyusun kinerja residen itu. Sebenarnya ini ada burang-burang di pendidikan, ada namanya target pendidikan. Misalnya seorang ahli bedah
itu berapa kali dia observasi menangani pasien apendik, BPH, kemudian ileus, operasi berapa, kemudian misalnya mastektomi berapa, wet eksisi berapa, itu ada sebenarnya di kurikulumnya, namanya di kurikulum yang dikeluarkan kolegium. Itu adalah yang menjadi target kinerjanya. Sehingga nanti residen itu betul-betul dikawal, baik kinerja oleh di rumah sakit, sementara ini kan kita tidak. Ada suatu KPS, di situ ada suatu buku yang diterbitkan oleh kolegium, harus menyelesaikan ABCD. Ternyata di sini ada yang tidak terpenuhi. Sehingga nanti menjadi suatu guideline bahwa antara kolegium yang ditetapkan kolegium dia harus menyelesaikan suatu kasus sekian banyaknya, nanti dimasukkan dalam target kinerja. Sehingga nanti itu suatu klop antara pendidikan yang awal di rumah sakit pendidikan oleh DPJP yang mestinya satu dengan yang lain jumbo. Sementara ini kita nggak tahu berapa sih dia harus menyelesaikan ini, apakah dia sudah asal sudah sampai waktunya lulus. Tapi kita nggak tahu kinerjanya. Kalau misalnya dia belum, misalnya apendisitis dia kok tidak ada di rumah sakit Sarjito, maka dia harus di rumah sakit Jejaring untuk dilakukan, dia melakukan di sana dan ada kinerjanya berapa. Sehingga nanti itu adalah betul-betul kualitas pendidikan seorang dokter spesialis itu ya sesuai dengan kurikulum yang diadakan kolegium. Kinerjanya, ini sementara ini target kinerja tidak dikawal. Baik di rumah sakit malah DPJP, nggak tahu, asal dia sudah lulus ya sudah, nggak tahu. Makanya ada logbook. Ya, dan dia melayani pasien. Terima kasih. Pak Sutoyo dari UNER itu khawatir kalau residen itu dengan cara seperti ini itu akan dipekerjakan oleh direktur rumah sakit, tidak belajar. Nah ini bagaimana tanggapannya Pak Darwito terhadap pernyataannya Pak Sutoyo ini? Apa betul bahwa direktur rumah sakit akan mengeksploitasi, Pak? Apa gimana? Silakan. Artinya kan begini, ada target kinerja yang dilakukan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh kolegium. Bukan dipacu untuk sebagai kinerjanya yang bukan enggak. Kalau dia belum tercapai apendik misalnya 5, dia kok belum 5 ya mestinya belum lulus. Tapi sekarang kan enggak tahu. Pokoknya waktunya sudah selesai diuji. Nah ini adalah bagaimana target kinerja sehingga nanti betul-betul itu misalnya contohnya anestesi. Apakah dia bagaimana yang misalnya untuk bius bayi, kemudian bagaimana bius ibu hamil, berapa dia harus melakukan suatu misalnya spinal anestesi, enggak ada yang ngawal. Pokoknya pas lulus ujian ya udah ditulis aja. Logbooknya enggak terisi. Nah itu logbook itu diterjemahkan dalam suatu kontrak kinerja. Sehingga nanti itu pas klop antara pendidikan dan juga ini hanya menerjemahkan undang-undang loh Prof. Kita hanya menerjemahkan undang-undang Dikdok itu supaya betul-betul diimplementasikan. Begitu aja. Tentang bagaimana penyusunan kinerja, bukan yang mengada-ngada, sesuai dengan prodinya masing-masing yang ditetapkan oleh kolegium masing-masing, sehingga antara kolegium, rumah sakit pendidikan, dan FK itu pas. Begitu, Prof. Makasih, Prof. Ya, terima kasih. Ya, masih ada lagi pertanyaan atau komentar? Ada? Izin Prof, mau izin bertanya buat Dr. Dias sebenarnya. Ya. Tadi Dr. Dias menyebutkan tentang adanya kontrak kerja di negara lain. Yang saya ingin tanyakan ada mungkin apakah sudah dikonfirmasi dengan jelas bahwa itu benar-benar kontrak kerja atau agreement yang lain. Sebagai contoh, saya pernah 3 tahun di Belanda, Prof. Status saya waktu itu riset peneliti dengan agreement-nya sebagai onderzoeker in opleiding, yaitu peneliti dalam pendidikan. Saya waktu itu dapat insentif, Prof. Dan onderzoeker itu dibedakan menjadi beberapa level dan termasuk latar belakang pendidikannya. Waktu itu ya semua itu menentukan ya berapa banyak diberikan. Waktu itu saya dapat sekitar 3.000 euroan flat setiap bulan sama seperti itu. Bedanya dengan gaji yang lain, dengan insentif yang dapat itu saya nggak dapat fasilitas vacation, nggak bayar pajak dan kewajiban-kewajiban lain. Mungkin itu juga perlu diteliti lagi. Mungkin sebenarnya kontrak itu kontrak apa sih? Apa kontrak sebagai pekerja atau kontrak sebagai student yang seperti opleiding atau sebagai sedang belajar gitu, Prof. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan Dr. Helmi. Jadi untuk saya mendapat beberapa contoh, tapi yang akan saya angkat mungkin yang dari Singapura itu ada kewajiban dari institusi, ada kewajiban institusi terhadap residen, dukungan finansial, lalu kewajiban residen terhadap jadwal jaga, lalu bagaimana kondisi kerja dan program pendidikan yang harus dilewati oleh residen. Jadi memang sudah mencakup pendidikan dan penelitian dalam kontrak pendidikan dan pelayanan dalam kontrak tersebut. Ya,
Jadi betul-betul suatu kontrak yang biparti yang pakai kinerja, pakai dan kewajiban yang jelas, Mbak. Oke, ya, terima kasih Mas Dias. Ya, ini memang sebuah isu yang sangat-sangat penting, karena juga masih ada suatu perbedaan dengan pendapat seperti Pak Sutoyo yang menyatakan bahwa residen itu mahasiswa ya, bukan pekerja. Nah, apa? Nanti kita akan terus bahas perbedaan ini dengan tujuan untuk mencari solusi pada pertemuan minggu depan ya, atau dan 2 minggu berikutnya. Oke, ada pertanyaan lagi, komentar dari ini waktunya tinggal 3 menit. Ada? Ada? Prof. Laksono. Ya, Pova, silakan Pova. Enggak, saya cuman memang kalau misalnya menggunakan kata pekerja itu kan kayak seolah-olah memang orang yang memang utamanya adalah bekerja gitu ya. Kalau di luar kan bukan juga sebagai health provider yang dalam arti bahwa dia adalah DPJP khusus, tapi mungkin adalah memang sebagai intern di situ kan ya, atau dari residen. Jadi mungkin istilah itu, dan saya sepakat karena bagaimanapun orang yang sudah mengeluarkan keringat ya mestinya memang harus ada imbalan sekecil apapun yang harus diberikan. Terima kasih Prof. Laksono. Ya, kalau boleh saya nambahkan ya. Silakan Pak, silakan. Ya, jadi memang saya setuju kalau mereka tidak dapat imbalan, saya setuju. Tapi jangan dikatakan dia sebagai pekerja. Karena kalau pekerja itu ada tuntutan dari rumah sakit nanti itu, dia harus menyelesaikan pasien sekian kali dan sebagainya. Tentang logbook itu tentunya semua KPS itu punya. Semua mahasiswa punya juga. Maaf, saya dekan FK UNER Pak ya. Saya dekan FK UNER ini. Jadi semua prodi itu memang ada logbooknya masing-masing para mahasiswa. Dia tidak mungkin, tadi disampaikan bahwa oleh tadi Bapak siapa yang kacamata tadi, nanti waktunya lulus diluluskan. Tidak mungkin demikian. Tentunya harus sesuai dengan logbooknya. Dia pada saat jaga 2 harus sekian yang dicapai, jaga 3 sekian dicapai, chip sekian dicapai, itu ada logbooknya. Tidak mungkin kemudian terus, wah ini sudah waktunya lulus diluluskan, tidak mungkin demikian. Jadi itu saya kira tidak mungkin ada demikian, tidak mungkin di semua prodi tidak demikian. Jadi sesuai dengan kompetensinya. Nah maksud saya itu mereka jangan sebagai pekerja. Kalau pekerja itu berarti dia harus menyelesaikan semuanya. Sore misalnya malam-malam justru dokter-dokter yang di rumah sakit Jejaring itu dia malah pergi. Siang-siang pergi dia ngerjakan yang di luar. Dia ngerjakan di luar, di swastanya itu. Maka ada istilah dosen luar biasa kan di luar terus. Yang kerja siapa? Para PPDS di rumah sakit Jejaring itu. Lah itu tidak boleh begitu. Dia niatnya di situ belajar bukan untuk bekerja. Tapi saya setuju kalau diberikan insentif, saya setuju sekali. Tapi jangan dianggap dia sebagai pekerja, sebagai tetap belajar aja gitu. Terima kasih. Oke, ya saya kira ini satu diskusi yang menarik ya, Bu Ova, Pak Sutoyo ya, dekan-dekan yang ada di UNER sama di UGM ya. Nah mungkin ada baiknya istilah ini perlu dibahas antar dekan ya, apa sebaiknya ya. Namanya apa, memang residen itu ya residen di mana-mana, tapi kontraktual arrangement-nya Pak, hubungan kontraknya itu yang perlu dibahas betul ya, karena ini yang menjadi semacam dasar kita untuk melangkah ke depan. Yang tadi studinya Mas Dias menarik ya, dari 8 negara itu hanya Indonesia yang berbeda ya, Mas Dias ya, berbeda secara menyolok, walaupun sudah ada undang-undang pendidikan dokteran yang berusaha untuk merubah situasi ini, tapi tidak mudah ya. Nah, bagaimana definisi perubahan ini ya? Ini yang saya kira menarik untuk kita bahas minggu-minggu depan lagi ya. Dan saya berharap Bu Ova dan Pak Sutoyo ya, itu dekan-dekan FK negeri dan juga direktur rumah sakit juga akan lebih banyak terlibat di sini Pak, untuk mencari bentuk ya. Sekali lagi bahwa pertemuan ini memang tujuannya mencari semacam kebijakan yang lebih operasional, lebih tepat untuk pendidikan atau pelatihan residen, termasuk juga PPDS 2 ya, fellow-fellow yang ada dan subspesialis itu, untuk ya ini minggu depan juga akan ada satu acara yang menarik mengenai data ya, betapa kita itu kekurangan spesialis Pak dan subspesialis ya. Nah ini bagaimana cara kita mengejarnya nih, apakah dengan hospital base atau semi hospital base atau UC base, atau ya kita lihat variasi-variasi yang ada. Itu Pak ya. Oke. Saya kira itu Bu Ova ya, yang nanti bisa kita catat di sini. Oke, karena waktunya ya, tinggal 1,5 menit saya harus berdiri di sini, ya, supaya kita tepat waktu. Ya, jadi kembali pada tujuan pertemuan sesi 3 ini tentang melihat pada penelitian-penelitian tentang residen ya yang ada di UGM.
Nah, memang ini penelitian yang baru ada di UGM ya. Saya nggak tahu di RSM ataupun di UI ataupun di UNER ataupun di Unpad ada nggak Pak Toyo ya? Ada nggak penelitian mengenai residen Pak? Yang mungkin juga bisa kita bikin semacam pertemuan nih. Nggak tahu Bu Ova ada nggak pertemuan tahunan mengenai PPDS 1 itu ada nggak? Kalau khusus untuk PPDS nggak ada Pak. Tapi memang ada kalau pertemuan tentang pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan klinik. Ya, tapi bisa nggak diadakan dulu, Ova? Bisa saja kalau misalnya itu menjadi semacam tema ya, tema diskusi untuk khusus itu bisa Pak. Ya, karena kalau kita punya annual meeting ya, itu yang menarik kita akan bisa melihat progres dari kebijakan untuk residen ini. Ya, bisa tahun ini kita ada masalah ini. Ya, tahun depan bagaimana? Perkembangan masalahnya jangan-jangan sama lagi, masalahnya sama juga, nggak ada solusinya. Tahun ketiga juga kita lihat lagi. Nah, dengan annual meeting dan saya lihat ini residency training atau education itu baru di FK negeri ya, betul ya Bu Ova ya? Ya. Ya, dan tidak begitu banyak, hanya sekitar 14 kalau nggak salah ya. 18 Pak. 18 sekarang, udah tambah lagi, ya 18. Nah, tentunya bisa mudah ya untuk membuat seperti ini ya, 18 peserta ini. Ini satu kelompok yang kalau dalam konteks pendidikan itu ya kelompok Ivy League ya, kayak yang elit gitu ya. Nah, penelitian itu penting sekali karena saya melihat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Guntur ya, ini menjadi bagian penting dan ini juga menggarisbawahi apa yang diteliti oleh Pak Sumaryono dari RSCM sekitar 4 tahun yang lalu ya, yang meneliti di penyakit dalam di RSCM itu juga sama. Intinya bahwa pekerjaan residen itu memang bagian yang tidak bisa diambil atau dipisahkan dari proses penanganan penyakit. Nah, kalaupun dipaksa dipisahkan tadi seperti di diklat dan karena ada COVID tadi, itu dampaknya pada kehidupan para spesialisnya ya, DPJP-nya ya, Pak Guntur ya, yang menjadi tambah berat sekali ya. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau residen itu ditarik dari RSCM atau RSHJito ya, itu bisa kolaps ya. Oke, nah inilah tadi mungkin Bu Ova ya dan Pak Sutoyo saya berharap betul dari FK negeri dekan-dekan yang 18 itu bisa kumpul-kumpul seperti ini Pak untuk membahas berbagai penelitian ya, pengalaman juga barangkali ide-ide, opini ya. Ya, karena saya sendiri latar belakangnya bukan dari klinis Pak, saya dari IKM ya, kalau Bu Ova dari Opski. Pak Sutoyo dari mana Pak? Dari urologi. Apa? Urologi. Oh ya. Urologi. Ya, wah sangat klinis Pak ya. Jadi, urologi saya, urologi. Urologi, ya. Urologi, bedah urologi. Apa? Bedah urologi. Ya, bedah urologi, ya. Klinis juga ya. Ya, ini sangat menarik dan di sini ada orang-orang muda ya, Pak Helmi itu anestesiologis yang S3 mengenai topik ini ya. Pak Guntur ahli bedah anak dari Pasien Klaten yang memang spesialis juga. Mas Dias ini nggak tahu nih mau jadi spesialis nggak nih? Ini masih di manajemen ya sampai. Jadi masih terbuka kemungkinan masuk spesialis apa? Jadi artinya memang kita ada orang-orang muda yang memikirkan mengenai pendidikan spesialis ini. Nah monggo kalau bisa FK negeri ini juga bisa memanfaatkan tenaga-tenaga muda ini untuk mengembangkan sistem pendidikan residen. Oke, saya kira ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali pada para peneliti muda ini, pada para pembahas ya, Pak Dawito, Bu Ova, juga Pak Sutoyo, tadi beberapa penanya ya. Terima kasih sekali dan minggu depan kita akan mulai masuk pada apa-apa yang terkait dengan kebijakan ya, termasuk masalah SPP, masalah keuangan yang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab pada pertemuan pertama. Kita akan menjawab pada pertemuan berikutnya. Saya kira demikian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.